baik, saat ini di belakang saya tengah dilaksanakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kejaksaan Negeri Batu. Dan saat ini tengah diberikan tausiah oleh Ustadz Kiai Haji Rafiat Karim mengenai peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalian pengen disukai sebanyak orang. Selamat semoga senantiasa berkaitan pada Indonesia yang besar mememaskan. Perkenalkan, nama saya Lisa Rajawinya. Dia akan mengambil acara hari ini yang bertajuk "Tidak sampai diganggu" memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah 2021 hingga selesai. Perkenalkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini yang dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Maulana, dan selanjutnya disusul dengan pembacaan Shalawat Nabi oleh Harga Majelis Musada, lalu disusul dengan sambutan oleh Bapak Kepala Yayasan Negeri Batu, Bapak Dr. Surya SMK, dan kemudian antara ini yaitu tausiah oleh Ustadz Kiai Haji Rafiat Karim, dan disusul dengan tertutup. Baik, maka kita belajar ke atas selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Maulana kepada Saudara Ahmad Maulana sampai dengan kepada kami semua. وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Terima semuanya kepada Saudara Ahmad Maulana atas bacaan mengenai ayat. ربي خلقني
أنت الآخرين ربي خلقني والحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا لأنه محمد الانبياء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Saya tidak menjawab salam ini. Nanti maaf dulu dia dalam salam ini, Mas. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa qaula wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati, kita takdimi Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Rofi Ankarim dan putranya yang membaca qiraat sangat bagus sekali. Tidak ketinggalan adik-adik, sahabat-sahabat dari Majelis Thoriqus Sa'adah yang sangat luar biasa mendendangkan seruan-seruan sholawat Nabi yang menyejukkan hati. Saya berpikir, coba dipikirkan pakai sebab bagaimana kalau Kejaksaan Negeri Batu punya grup seperti ini. Saya mendengarkan ketuanya kasih tisu. Kenapa? Saya tadi mendengarkan itu sambil kayak joget-joget, tapi di hati itu sejuk, menunjukkan hati. Daripada dengerin lagu mendung narkoba, belum saya lama lagi ada lagu peliputan. Mendengarkan seperti ini kan sejuk hati itu dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingat Nabi kita, umat Allah yang sangat sempurna, yang sangat dicintai Allah. Maka kita harus mencintai juga dengan cara salah satunya banyak-banyak membaca sholawat. Kalau nggak bisa membaca sholawat, dengerin sholawat. Nah kalau ada grup begini, misalnya 1-3 tampil, kita nggak bisa sholawat secara langsung mendengarkan. Ya kasih itu saja. Nah yang latih dari pondoknya Pak Ustadz tadi ya. Tapi jangan diganti lagunya. Jadi ini saya punya ide dan terima kasih kepada panitia ini dadakan tapi luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kasubagi dan luar biasa. Saya nggak menyangka sampai kira ada begini ada. Alhamdulillah Pak Ustadz sempat tahu, alhamdulillah nanti akan lebih tausiah seperti itu yang pertama.
Yang kedua, dalam kesempatan ini kita memperingati Maulid Nabi junjungan kita bersama Rasulullah Muhammad SAW yang setiap tahun diperingati oleh kaum muslimin muslimat sedunia. Tidak ketinggalan kita bagian kecil umat muslim yang ada di dunia di Kejaksaan Negeri Batu. Pada sore hari ini kita memperingati kelahiran beliau. Dikandung maksud, kalau kita memperingati, kita ingat dengan beliau. Kalau ingat dengan beliau, berarti kita cinta dengan beliau. Bagaimana kita bisa cinta kalau kita tidak pernah mengingat? Persis sama kalau teman-teman mohon maaf punya pacar, aku cinta padamu deh, nyebut namanya aja tidak, telepon tidak, WA tidak, bohong. Sama dengan kita, aku cinta Rasulullah, nyebut namanya aja tidak, mengingat namanya aja tidak. Nah, ini salah satu momen kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW dengan mengagungkan namanya, menyebut namanya. Insya Allah mudah-mudahan itu kemudian hari bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Dalam kesempatan ini, momentum yang baik ini, maka saya berharap kepada jajaran keluarga besar Kejaksaan Negeri Batu dapat meneladani, karena Rasulullah adalah suatu hasanah. Kita harus meneladani apa yang menjadi perilaku, sikap, tindakan untuk beliau dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan bernegara maupun bekerja. Maka Pak Ustadz nanti tolong dikasih pencerahan bagi saya dan teman-teman bagaimana caranya kami semua bisa meneladani sifat perilaku beliau Rasulullah SAW dalam mengimplementasikan bekerja sehari. Rasulullah itu orangnya disiplin. Kalau masuk kantor itu beliau disiplin. Kalau kita ingin meneladani masuk kantor disiplin. Sama Rasulullah itu disiplin. Nggak pernah meninggalkan sholat fajr 5 waktu. Apalagi wajib sunnah aja beliau kalau nggak dulu melaksanakan sholat sunnah sampai bengkak kakinya. Buru-buru kita sampai bengkak, sholat wajib aja bolong-bolong. Lah meneladani Rasulullah kita harus sholat dengan benar. Sama dalam pekerjaan, beliau bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas amanah bertanggung jawab. Sama kalau kita ingin meneladani beliau, kalau kita dikasih tugas baik oleh negara, oleh pimpinan bertanggung jawab dengan baik dan sebagainya, nanti akan dilemparkan oleh Ustaz Kiai Haji Romi yang lain. Poin penting yang saya harapkan itu kita bisa meneladani beliau dalam mengimplementasikan bekerja sehari. Itu penting. Kemudian juga dalam momen ini saya sampaikan pada teman-teman dan sampaikan ke Pak Ustadz. Ini kegiatan ini dilaksanakan kira-kira diikuti sekitar 73 orang pegawai, baik secara luring, secara langsung ini tatap muka maupun secara daring, karena ruangannya nggak muat Pak Ustadz, ini ada yang secara daring. Nah, mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya, dan ini adalah momen yang bagus agar kiranya teman-teman di samping terasah pikiran dan otaknya bekerja sehari-hari, sekarang terasah batin dan hatinya untuk menyeimbangkan diri dalam mengalami kehidupan, sehingga kita sukses di dunia juga insya Allah sukses di akhirat. Jangan kita hanya sukses di dunia, akhirat celaka. Mudah-mudahan tidak terjadi. Itu yang saya sampaikan, dan ini lengkap para pejabat, para kasih, Kak hadir semuanya. Ini saya berharap nanti teman-teman bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, dan nanti diimplementasikan apa yang disampaikan dengan meneladani junjungan kita bersama Rasulullah SAW. Dan perlu saya sampaikan juga Pak Ustadz, ini walaupun kata
tatap muka tapi tetap protokol kesehatan. Bagi teman-teman tolong dijaga betul protokol kesehatannya. Walaupun sudah melandai tapi kita tidak mendengar COVID ini harus kita jaga bersama. Kiranya kita segera diberikan oleh Allah keadaan yang baik, normal, sehat, sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan normal dan kegiatan perekonomian bisa berjalan dengan normal, dengan baik, dan kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara bisa berjalan lagi dengan baik seperti sedia. Kira-kira itu Pak Yai apa yang menjadi harapan saya, dan tolong disimak teman-teman, nanti nggak apa-apa ini dikemas dalam bentuk talk show. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya. Nah ini kan saya baru tahu ini pengajian talk show ini bagus modifikasi. Ini perlu dialami nih talk show ini. Ini pakas bagus mengurangi inovasi. Tapi kayaknya idenya kasih tisu atau kasih datu, kasih datu ya. Kira-kira itu, terima kasih kurang banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil khusus sahabat-sahabat saya ya, Mas Bistaklim. Baca di di fokus ada. Ya, Pak kasih khusus ya kayaknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masraf ya. Silakan sambil dirahapi, dinikmati apa yang di depan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyanto atas kata-kata sambutannya. Untuk Bapak Ibu yang ingin makan untuk makanan dan minumannya bisa dinikmati sembari mendengarkan. Acara selanjutnya adalah tausiah atau acara inti yang dibawakan oleh Ustaz Kiai Haji Rofian Syahid. Untuk Bapak Ustaz Kiai Haji Rofian Syahid, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil syari'ati wa al-sifri. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa hadim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tawla wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Subhanallahul 'azim wa sallallahu 'ala rasulil karim wa 'ala alihi minasy syai'in walhamdulillahi rabbil 'alamin. Maka hadirin muhtaramin, para sesepuh yang selalu dan senantiasa kami hormati dan muliakan, utamanya kepada Bapak Jadi Habibullah wa Yanahu yang selalu dan senantiasa kita hormati dan muliakan, para bapak yang hadir dan juga keluarga besar seluruhnya yang di majelis mulia ini ikut semuanya mengguyur acara ini. Semoga keberkahan meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sholawat yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya di pertemuan ini. Semuanya kita diberikan kesehatan. Tentu saja tidak hanya zahir kita, tapi juga batin kita. Sehat zahir, sehat batin, alhamdulillah. Keduanya ini tidak boleh mati salah
sehat, tiwas sehat, tapi kalau artinya hidup. Atau barangkali batinnya yang hidup, tapi zahirnya yang sakit. Tiwas wiridannya tapi berikan cemok. Ini yang tidak kita inginkan, yang kita minta dari Allah adalah keduanya. Zahirnya sehat, batinnya sehat. Kesehatan kita didukung dan ditopang oleh kesehatan batin akan mengantarkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam kita sampaikan kepada kita Rasul Muhammad SAW, keluarga sahabat-sahabatnya. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara Habibullah, kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad? Sesungguhnya bahwa ulang tahun saja kita peringati, anak lahir saja kita peringati, pernikahan kita saja kita peringati. Ono peringatan ulang tahun pernikahan perlu, ono peringatan ulang tahun pernikahan perak, ada peringatan pernikahan ulang tahun emas. Dan itu baik-baik saja dalam rangka untuk menghadirkan suasana, dalam rangka menghadirkan nuansa kebahagiaan agar terus terpicu, terpacu untuk menjaga kebaikan, menjaga kesejahteraan, menjaga komunikasi kebaikan-kebaikan yang ingin dihadirkan. Terlebih lagi ketika kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan anugerah besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu kalau kelahiran kita dimeriahkan itu baik-baik saja, ataupun ulang tahun pernikahan kita besarkan, undang seluruh teman-teman, itu juga baik, luar biasa. Harus lebih luar biasa lagi ketika kita kedatangan Muhammad SAW. Tidak ada lain, seluruhnya adalah wujud syukur, syukuran, dan itu perintah Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, nikmatnya ditambah oleh Allah. Wa sanajzi syakirin, kami akan membalasi dengan kebaikan yang berlimpah mereka orang bersyukur. Kata Nabi Muhammad SAW, at-tahaddutsu bin ni'mati syukur. Menceritakan, mendohirkan, mengupayakan agar syukur itu ditampakkan adalah merupakan tanda syukur sejati. Kufur, meninggalkan syukur itu adalah merupakan daripada kufur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan sekedarnya ini mudah-mudahan membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Allahumma, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita dapat nikmat atas keberadaan Nabi Muhammad SAW. Nikmat apa yang kita dapati dari Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa banyak. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini, kami ajarkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-164. Berangkat dari ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu, kata Allah, kami Allah telah benar-benar memberikan anugerah 'alal mu'minina, atas mereka orang-orang mukmin. Kapan anugerah itu datang? Idh ba'atha fihim rasulan, saat ketika tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi min anfusihim, dari golongan mereka, dari golongan manusia. Untungnya Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan malaikat, sehingga kalau kita ingin bertemu itu sulit sekali. Bisa jadi ada suara, tidak ada rupa, atau dari bangsa jin, sulit juga. Kapan pengen ketemu ada ngobrol itu. Tapi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, diciptakan dari golongan kita manusia, sehingga bahasanya ya bahasa kita.
Dulu Rasulullah bahasa Arab karena turun di Arab, tapi kemudian sampai ke kita seluruh daripada syariat yang disampaikan, Allah mengirimkan penterjemah lewat bahasa daerahnya masing-masing, dan kita mendapati itu. Alhamdulillah, itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai anugerah besar itu membawa 3 perkara besar. Nanti yang judul ini masuk di yang terakhir. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati. Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat berbesar. Kalau bahasa umum, ulama mengartikan bahwa Nabi Muhammad sebagai anugerah besar untuk kita semua, karena Nabi Muhammad mengajarkan iman yang benar kepada kita. Apa utamanya kalau kita itu punya iman? Kalau kita tidak punya iman, maka kita orang kufur. Kalau kita orang kufur, maka kita dihapus seluruh kebaikan-kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah memberikan nilai dan makna kebaikan yang kita bangun dalam kehidupan ini. Karena tanpa iman kita tidak punya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman itu adalah harga diri. Karena siapapun yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hidup di kehidupan ini, dia punya harga mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya mereka orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk manusia yang Allah hidupkan di muka bumi. Masih ada sinyal kehidupan. Masih. Kalau semua dari yang dikompan maskeran tanpa tapak, kau anteng macam apa mau dikabui, kau tambah di rem diurung. Jadi saingan antara itu kalau musik apa sampean jadi privat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak saudara, bahwa ketika kita punya iman, kita punya harga di sisi Allah. Sebaliknya kalau kita tidak punya iman, tidak ada harga di sisi Allah. Sampean Masya Allah punya harta benda tidak hanya miliaran, tapi triliunan. Tidak hanya triliunan, tapi ribuan triliun. Anda tidak beriman kepada Allah. Demi Allah, tidak ada harganya harta yang Anda miliki. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kalian. Allah tidak melihat jasad kalian. Allah tidak melihat siapa kalian, punya apa, sebagai apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat isi hati kalian dan amal kalian. Amal kalian ada pada hati, tidak ada lain adalah iman kepada Allah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menyemayamkan ketenangan. Yang ketenangan itu menjadi sumber kebahagiaan. Dan sumber ketenangan itu hanya bersumber dari iman. Fi qulubil mu'minin. Allah berikan ketenangan hanya ada pada mereka yang punya hati iman. Mudah-mudahan kita semua ini yang punya iman, punya ketenangan, dan ketenangan itu menjadi sumber kebahagiaan. Allahumma amin. Berikutnya, orang-orang yang beriman kepada Allah yang mampu mengekspresikan panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini ada pada mereka orang-orang yang mengekspresikan panggilan keimanan. Panggilan keimanan, iman itu yakin, tapi ekspresinya adalah ketakwaan. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang beriman kepada Allah dengan mengekspresikan panggilan keimanan, melakukan perintah, menjalankan ibadah yang terbaik, menjaga diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah akan jadikan seluruh tabel kehidupannya dipermudah untuk mengurai dan menyelesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan-tangan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengurai, menolong kesulitan kehidupan kalian. Ibu, semangat. Halo. Aslinya Nabi Yusano. Kalau ini musimnya istirahat ini terus naik-naik kita kalau itu ya jadi kalau mentara nanti rumah mana hari kongkong itu ya paling 10 menit hari itu tak ada baca diberi waktu berat terserah panjangnya. Jadi saya harus betul-betul cek sinyal panjangnya masih ada tidak, jadi terus kontrol sinyalnya ini kan mari hidup terus. Tapi sampai itu nih kapan ngantuk terus nanti. Pakai balik yang ngantuk. Menurut alternatif ya ini kan bisa berbelakang. Bapak Ibu hadirin, kalau kita mendapatkan masalah dalam hidup ini susah ya. Halo. Ada trouble kehidupan sedih sampean di rumah tangga, di pekerjaan. Tapi kalau sampean bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, susah itu berganti bahagia. Maka orang hidup bahagia itu yang bisa menyelesaikan trouble kehidupannya dengan baik. Dan mereka orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tangan-tangan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurai, mempermudah Anda untuk menyelesaikan trouble kehidupan. Jadilah Anda sukses menyelesaikan trouble kehidupan yang baik, bahagia. Allahumma wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua adalah Allah memberi rezeki yang cukup. Jadi guru lo, orang itu ora usah jalan duwe akeh-akeh. Sak cukupe hari akeh. Sak cukupe. Jika itu ora cukup. Cukup. Dikage rabine. Yang cukup menyakitkan sampai pakai itu tidak oleh lapor pakai dari pecat lagi nanti kiai oleh kiai soalnya ya bener mau blognya terbuka saja. Kalau sampean mau pensiun dari kejaksaan silakan, mau daftar dari kiai mau kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya itu tidak identik dengan banyaknya harta. Perspektif Rasulullah SAW, kaya itu adalah kaya. Kaya hati itu apa? Adalah qanaah, menerima, menghargai, merasa cukup apa yang ada. Kaya. Kalau sampean tidak punya ini, kalian tidak akan kaya. Seberapapun harta yang Anda miliki, tapi rasa cukup tidak ada dalam hati, Anda menjadi orang fakir yang berkelimpahan harta. Anda menjadi orang miskin yang berkelimpahan harta. Dan miskin, fakir itu sama dengan beban, beban itu sama dengan tidak bahagia. Sepanjang Anda tidak merasa cukup dalam kehidupan ini, Anda menjadi orang miskin fakir, dan Anda akan berusaha untuk bahagia. Bisa dikatakan. Jadi aslinya kata-kata hikmah dua simpan. Tekno mau nang sampean kok ini kata betul no ini kita mengajar. Karena orang yang bertakwa kepada Allah dicukupi oleh Allah. Ada saja min haitsu la yahtasib itu kan tidak terdeteksi. Nih bahasa wong Jawa min haitsu la yahtasib rezeki nomplok. Rezeki nomplok itu tidak sedikit tapi banyak. Makanya Anda pegang keimanan yang baik, panggilan keimanan Anda respon dengan amal soleh yang terbaik, kesulitan apapun dibantu untuk selesai dan cepat selesai, dan kemudian Anda dicukupi kebutuhan yang berlaku. Allahumma amin. Inilah iman yang kita sebut sebagai anugerah, dan kita beriman, iman kita menjadi harga diri kita. Iman kita menjadi makna kehidupan kita, iman kita menjadi Masya Allah kecukupan kebahagiaan kehidupan kita. Tidak lain sampean pulau mendapatkan iman ini
ya sih? Halo, ini kan semua ya. Kok tahu iman itu dulu diajari siapa? Nah, yang kejaksaan jawab boleh yang betul. Ulangi sopo? Guru, Pak Ustadz, gitu? Nah, Ustadz Riko biar diulangi dong. Ya Ustadznya lagi, siapa yang ngajarin Ustadznya lagi? Ya Ustadznya lagi, Ustadznya lagi siapa yang ngajarin? Ya gurunya Ustadznya lagi, muslimnya Ustadznya sampai para sahabat. Dan siapa yang mengajari sahabat? Tidak kaya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita punya iman menjadi berharga, punya makna, kita punya harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, harga diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, punya kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita menjadi bahagia, itu semua karena iman dan iman yang ada di Nabi Muhammad. Karenanya kita punya jasa, punya utang jasa besar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda ya. Yang kedua, wajuzaki Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk kebersihan hati dan kebersihan jiwa. Kebersihan hati, kebersihan jiwa dari apa? Dibersihkan min amradil qulubi, dari penyakit-penyakit syirku, kesyirikan. Halo? Masih ada sinyal? Syirik. Anda ngaku iman, tapi sampai nggak boleh menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaku ini dari wong iman, tapi wong iman. Ini jalur nang dukun, jangan. Minta lancar urusannya, nanti masya Allah, para dukun-dukun yang tidak berjaya. Jangan. Kata Rasulullah, jangan menjaga hinan kabar asyraf. Siapa yang mendatangi mereka, para peramal, para dukun, Anda telah syirik dan Anda gugurkan iman kalian karena mereka sudah tidak baik. Mereka pun nanti ya. Tapi model kok kayak tersinggung. Jadi dia ini juga dan kemudian ada di belakangnya para santri didukung doa, insya Allah langsung terus nanti. Itu boleh doanya orang soleh doakan. Terlebih kalau Anda kemudian ketamonan wong soleh, kata Rasulullah SAW sebagai satu contoh untuk panjenengan, suruh beliau itu sholat di rumah panjenengan untuk sholat sunnah, doakan insya Allah. Jangan sampai kemudian hancurkan keyakinan kita ini dengan perilaku syirik. Dibersihkan oleh Rasul. Sombong, tak boleh. Setan itu cerdasnya orang cerdas. Bahkan dalam riwayat iblis namanya Azazil itu berada di surga bersama para malaikat. Dan juga ketika kedatangan Nabiullah Adam alaihissalam sama. Tapi kemudian karena merasa tersaingi dari wong Jawa ngerasa kasoran, tekane wong nanya dia ngerasa kasoran, kalah saingan, padahal ya tidak. Akhirnya disuruh sujud ayat takdiman, menghormat, tapi muncul kesombongan. Apa itu sombong? Al-ibru batarul haq wa ghamdul nas. Sombong itu menolak kebaikan dan menyepelekan, menganggap selain dari dirinya itu rendahan. Waliyadzubillah, akhirnya dikecam oleh Allah, diusir oleh Allah dari rahmatnya, dan itu bukan karena kesalahan yang besar, tapi karena kesombongan. Sampai punya konco yang sombong itu suka balik. Dua orang tua sombong seneng buat. Dia bisa cukup nanti gondol ini. Orang tua sombong nggak seneng. Dua tonggo sombong nggak suka. Sejawat dalam pekerjaan ini sombong, gak suka. Dan wong sombong hanya neno. Soalnya wong sombong ini bukan ngergani wong liya. Makanya gak nyeneno. Wong nyeneno ini bisa ngergani wong liya. Ayo, sampeyan ingin disukai banyak orang. Regane wong liya gak seneng. Iya, terus kamu sampeyan dulu orang hormat. Ya, hargai saja mereka. Anzilin nas manazilahu. Dudukkan manusia pada posisinya, hargai, dia akan kemudian menjadi hormat kepada manusia. Insya Allah. Sombong tak boleh, riak tak boleh. Tapi begini, insya Allah tak boleh. Riak itu suka menunjukkan kebaikannya. Pokoknya kejaksaan ini kamu akan hati sok koyong ini. Padahal itu ya gak terjadi.
kantor menurut orang penting kok. Ya kan kapak itu ya KDW dari kerja, anak dua ya ono. Halo, masih ada kehidupan. Si orang ini. Allah. Nah orang yang agak begitu, dia merasa bahwa kebaikan-kebaikan ini perlu diketahui oleh saya. Jadi apa-apa supaya aku sayang, itu dimusnahkan oleh Rasulullah jauh-jauh. Man shalla faqad asraf, ya kan? Man shalla wa yura'i faqad asraf. Barang siapa yang dia sholatnya bagus, tapi ada supaya dipuji sama orang, dia telah melakukan syirik kecil. Besok dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terlihat bakhil. Gak boleh sama Rasulullah, dibersihkan sifat-sifat bakhil. Di sini ada orang yang bakhil, mati. Banyak. Pakai rokok gerung mau demo. Kalau jumur rokok kamu besok terus berapa jumur saya separuh pakainya jumur nih. Tapi BE itu nggak tahu rokok. Jumur mat jadi nggak ada. Kalau itu jenengan nggak punya bang gerung mau. Jumur mat jadi kalau gambar itu pendek, sama seperti pendek. Pentil itu dulu dari golongan cip, beruntung, ya mereka turun kalau nggak tahu nafas. Yang dulu tuh mau seneng nggak jalur rokok, tapi dia nggak tahu bawa rokok. Makanya nonton umur dia ngomong celur nggak pentil. Mereka ngomong, seneng. Jadi traktir seneng nggak ada nih. Waduh. Tadi jangan di rumah orang, tapi kita kok dia nggak tahu merakit. Nanti di mana dulu kan lihatnya di rumah kan bising aku tidak bayari, gitu. Ini gak bayang biru tuh. Bapak ini sampai naik lagi bapak ini. ABCD. Nah, sih biasanya modal pending menurut si D. Bolak-balik gak tahu borok, gak tahu terakhir. Ngono, akhirnya waktu ini sepakat. Gak ngono nih, fungsi itu kita tahu nonton belas. Dibuli ya, karena dari si A tujuh si B cocok itu, dari si D masuk Eko. Akhirnya dolek rumah makan sing gede, mari sing loparan kali pesenin dikai apa biasanya. Gue dipesen kabeh bisa mejo gitu. Ngomong kabeh panu. Pengen lo sopan kan kok biasanya kamu. Akhirnya wayai ngurusin bayar dari siapa? Mana? Cip ngono. Cici ditunggu saja jam. Wong lu kan ada karpe sithik sampai sak jam setengah kan jingan. Baru wis oleh rong jam iki. Iki ide ada. Aja sing bingung. Yes. Cici, yes. Dipikir nang hasil fakta jadi. Jadi kalau tadi tak keluar aja. Jadi mau beli kakek ini penting. Yo, dasar barang mau beli yo malu kalau misalnya itu jadi kakek buyar kakek. Akhirnya yo urusan orang tua kakek sebenarnya. Manggoli pun saya hasil dibayar. Mari dibayar pendek betul detik lewat. Jadi hotel itu dereknya apes, gue konyo apes. Karena yang masuk sampai begini orang model pendek ya.
itu ventilan. Kalau kan yang Nabi nggak boleh, jangan bagi. Dan juga penyakit hati yang lainnya dibersihkan jiwa kita oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu diutus innama bu'istu liutammi makarimah akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita dibersihkan dari penyakit-penyakit yang jelek itu agar tampil perilaku kita adalah akhlak yang mulia, berbagi, menolong, dan seterusnya. Ini kita diajari oleh Rasulullah pembersihan hati. Kenapa harus dibersihkan hati ini? Karena besok di akhirat Allah tidak akan terima kita kecuali yang membawa hati selamat. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok di hari tidak ada guna manfaatnya harta dan juga anak-anak kita kecuali kembali kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Min amradil qulub, selamat dari sombong, dari syirik, dari penting. Terakhir, yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Nabi Muhammad anugerah besar. Di samping membawa iman yang baik, di samping membersihkan jiwa kita, Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Karenanya panjenengan kula menjadi orang mulia ketika bersentuhan dengan Quran. Belum pintar baca, masih belajar. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Quran. Cek belajar agama itu menjadi orang yang paling baik karena yang kalian belajar adalah Al-Quran. Sampai bahasa Inggris oke, bahasa Cina oke, bahasa Jepang oke, tapi bahasa Al-Quran Anda tidak bisa, malulah kita kepada Allah. Bayangkan ketika kita sowan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga besok bahasa yang digunakan adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kalau kita tidak bisa sekarang ini, jangan-jangan kita besok juga nggak bisa bahasa Arab. Betapapun bahasa Arab tidak untuk mempersiapkan masuk surga dalam rangka komunikasi di surga itu bahasa Arab tidak, tapi dengan amal soleh. Tetapi setidaknya kalau kita tahu bahasa Al-Quran, itulah bahasa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menjadikan Al-Quran sebagaimana yang diterima dari Allah, menjanjikan bahwa Quran itu menjadi syafaat. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, baca. Ta'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu menjadi syafaat untuk pembacanya. Makanya panjenengan kalau ingin disyafaati Al-Quran, baca. Terus open mulai cilik atau ngaji sampai beneran ini saya penggawean siapa bernanji. Insya Allah itu Allah akan tadi bisa sampai dari Mufali Anwar Zahir puluh baik. Iya kan? Yo mesti kuai wacan lo ayo kaiso. Jadi kan Nabi Muhammad SAW mau copul Allah akan telu podo karo Quran. Mari ini rojok meliti sampai. Kalau misalnya Quran, wajib besar. Mungkin biro ekor, lekor. Pemain sahuran ini mau datang pisang itu mereka. Dulu raiso, mereka mempeng kemenangan raiso. Nah, aku mau sorong, pul pikir lupa dengan pagi Quran. Tapi mau satu saya lumayan. Halo? Ya udah, bisa sampai begitu kok. Gak usah malu sama malaikat. Malaikat gak kira terus ngelempar sampai. Ayo pulune. Udah tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku ngaji nih kak. Kayak ini tak aja nih tinggal kuat. Enggak nih hidup, ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi sama besok saya dicari oleh Tuhan. Man ja'alahu amalahu saqahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran bacaannya, Quran ini besok dijemput sampean dituntun dengan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan Nabi Muhammad di samping mengajarkan Quran, Nabi Muhammad mengajarkan sunnah. Apa itu sunnah? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad itu adalah sumbernya rahmat Allah.
Ketika Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Bagaimana kita mencari rahmat kalau liputannya segala sesuatu? Allah jelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Bentuk rahmatnya Rasulullah dari mana kita mengambil bagian? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Biman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk kita yang berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan di hari akhir. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo matutur kauma kecuali untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar rumah selalu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap Anda keluar rumah untuk bekerja, untuk ke kantor ini, Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan, baca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursalan ila rabbina ghafurun. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa anfi'an udah. Allahumma anta sahibu safar wal khalifah fi ahli wa sallam. Allahumma inni a'udzubika min wa'thati safar wa qadhatil mandar wa su'il munqalab. Amin. Kok itu ngomong model. Jadi tungoni Pak, tungoni naik kendaraan. Maka setiap BBB berputar itu nggak sampai ini terus hormat itu, turun. Setiap Anda ketemu orang absus salam, sampaikan salam, atau kemudian lahirkan senyum, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu pada saudaramu maka itu adalah merupakan sedekah. Keluarkan wajah yang berseri-seri saat Anda bertemu dengan orang lain, walau antal qafqa bi wajhin balik, betapapun kau bertemu dengan saudaramu enak dipandang. Pak, assalamualaikum. Mau kemana? Mau ke depan. Benar, terima. Halo. Enak. Karena orang-orang yang peduli senyum itu diurus. Urus standari, senyum urus standari. Maka Pak, urus standari. Nek kapan sampean buka lambe sampean iku ke kanan sak senti, ke kiri kudu sak senti. Nek kapan mendok sak kanan iki 2 senti, ndok kiri gak buka blas, iku kudu senyum encep. Bisa kau rai sampean kalau kerja di bawah. Senyum begini diurus oleh akhlak Nabi Muhammad SAW. Anda tidur baca doa, Anda bangun alhamdulillah, Anda makan sekali menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Anda kemudian pakai tangan kanan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah pakai tangan kiri. Ayo kawan yang jujur. Sampean Imam Rawon tangan kanan apa kiri? Rokok. Di Batu ini ono gorengan paling enak itu jenenge weci. Mangan weci kanan apa kiri? Nyebut rokok. Sama Rasulullah SAW jangan, boleh Anda pegang ini, tapi kalau pas makan pindahlah ke kanan atau tangan kanan ini gocek kanan kiri. Ini semua mendatangkan rahmat Allah SWT. Apalagi urusan besar tentang kedisiplinan. Rasulullah SAW ini amanah disiplin itu. Kata Rasulullah, dina liman la amanatala. Anda lagu beragama, tapi Anda tidak pegang amanah ini. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak melakukan amanah, maka sama saja dia tidak memiliki agama. Buang agama, atau dia telah membiaskan agamanya. Ini yang diaturkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Baginda Rasul Muhammad SAW sangat tahu tentang orang lain.
Ini Rasulullah. Bahkan ketika urusan sholat bagi Nabi Muhammad SAW, sebelum sholat beliau menunggu datangnya sholat. Dan menunggu datangnya sholat dari sholat berikutnya adalah menghapus dosa dan menghapus kesalahan. Ketika Rasulullah mengimami, Rasulullah SAW mengimami dengan ringan ketika sholat bersama. Karena di situ ada orang yang tidak mampu, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Imam dewi orang yang meliti. Halo? Apa? Meliti. Suatu saat saya bilang Mu'ad. Maka dari saya bilang Mu'ad ini biasanya ikut sholat bersama Rasulullah. Tapi beliau punya makmum, punya pengikut di desanya. Jadi setelah ikut sholat Rasulullah itu ngimami di kampungnya. Suatu saat beliau sholat di Rasulullah ngimami di kampungnya. Tiba-tiba panjenengan ini ngimami dengan panjang. Oh, no, salah satu jamaah itu sih mau bepergian. Lah kok ngimami kesuwen. Akhirnya dilapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dinamu akhir dulu kembali dia. Karena saya penjelasan. Nah, kurang ini loh pada bepergian. Kalau ngimami sampai oleh mau kesurat di kamar imami. Ya wis aja lu Mu'ad, ditelepon dari Mu'ad ini. Iya. Ya bisa banget telepon takaran gitu ya. Loh, saya dinamo belum bicara apa-apa dulu. Beliau langsung ditunjuk oleh Rasul. Apa tahun antara kamu ingin jadi tukang fitnah ya? Boleh saja. Ada apa ya Rasulullah? Tahu-tahu saya dijadikan tukang fitnah. Orang imami uang berjodoh. Kalau dewi sakarmu, bahasa Inggris sampai aku ini mau. Ini imami uang melipik loh. Lho nono lemu kon rokok kon suweno. Wis sing lemu kan dulu. Makanya harus tahu. Mana jadi imam, jadi pimpinan, harus tahu. Jadi kiai, masya Allah akan jadi angin. Itu Pak, halo. Jadi kiai pimpinan, yuk kasih imammu Pak. Sampai nggak harus naik berkati gede-gede. Ya Allah melayani orang. Kadang-kadang ini ada tamu yang nggak boleh. Urusan itu beres. Tapi cerita nggak cerita Pak Ide, cerita Pak D. Lah urusan ini apa kalau Pak Dewan ini? Kadang-kadang itu langkah sendiri nggak pakai aja. Ini mungkin barokah monggo Al-Fatihah Al-Fatihah Fatihah. Naik kata pun Inggris ini saya cerita mana? Iya. Mana juga terus diusirkan nggak boleh. Ini kita ngeladeni. Makanya latih ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anzim nasmanzi. Latih menunggu itu sesuai dengan itu. Kadang-kadang itu enten Pak. Enten. Tak orang ngomong itu ngomong itu. Apa sampai kamu sendiri kalau tak nangis mungkin nangis sok. Rasanya termati. Baiknya itu nangis sok ini. Sampai kemudian lega baru ngomong. Maka ini juga Rasulullah mengajarkan agar kita jangan sampai membuat orang kecewa. Subhanallah, ini ajaran utama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengajarkan kebaikan. Rasulullah orang baik. Saking nabi kan nabi, nang ngomong sing nabi api, nang ngomong elek api, musuhnya elek tetap api. Ini Rasulullah SAW dan ini ada pegang dalam tubuh Rasulullah Hasanah, sungguh ada pada diri dan maksud taurat dan yang terbaik, dan siapapun yang mengikutinya maka dia mengundang tidak harus di masjid ketika Rasulullah, tidak harus di atas saja dan meniru Rasulullah. Dimanapun kita meniru Rasulullah mendatangkan rahmat, dan itulah keberkahan dalam hidup di kehidupan kita insya Allah. Yang ini adalah bersama hal dari diutusnya Nabi Muhammad, mengajarkan iman, membersihkan jiwa, dan membawa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan semua, dan kita semua mudah-mudahan diakui menjadi umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا مزيدا يا رب الحمد لله كما ينبغي لوجهك الكريم
الكريم وعظيم سلطانك يا ذا الإله إلا أنت يا حنان يا منان رب السماوات والأرض بكرمك يا الإكرام اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة دائما في الدنيا والآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا وتسر علينا سالمين ونيمين مستبصرين مرزوقين والهدى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم كما معنا متبصرين وكما زدت وبارك وكما باركت على محمد الرسول ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحنا جنة الأبرار عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وبارك السر وأسرار الفاتحة. Baik, saya ingin menanyakan pertanyaan untuk Bapak Ustadz Kiai Haji Rofian Karim terkait bagaimana harapan Bapak pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah ini bagi Kejaksaan Negeri Batu secara khusus maupun bagi umat Islam di seluruh dunia secara umumnya. Alhamdulillah, secara tulus dan jujur dalam hati bahwa peringatan Maulid yang dilakukan pada kesempatan ini sangat istimewa dan ini kegiatan sangat bermanfaat. Terlebih banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari Maulid ini, karena Maulid itu sejatinya adalah menghadirkan kembali sosok Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, sosok Nabi Muhammad sebagai pencerah, sosok Nabi Muhammad sebagai penyelamat, dan itu pula yang dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu, menghadirkan Rasulullah sebagai kekuatan untuk mendapatkan kebaikan apa saja di dunia maupun di akhirat. Baik Bapak, lalu untuk Bapak Supriyanto sendiri bagaimana tanggapan Bapak dengan diadakannya acara pada sore hari ini Pak? Oke, luar biasa. Tadi tausiah Pak Ustadz Kiai Haji Rofian Karim kepada saya dan jajaran yang telah mencerahkan kami bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya, dan kami sebagai umatnya berupaya ingin meneladani apa yang menjadi kehidupan sehari-hari Rasulullah, khususnya dalam melaksanakan tugas, karena Rasulullah adalah teladan terbaik bagi kita semuanya. Insya Allah kita keluarga besar Kejari Batu bertekad untuk selalu meneladani apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW dalam memperingati Maulid Nabi saat ini. Baik, terima kasih Bapak.